bahwa di dalam kasus ini tidak ada yang namanya klien kami melecehkan anak-anak yang di bawah umur. Menurut klien kami juga, satu kebiasaan memang anak-anak itu sudah sangat luar biasa keluar masuk ke kamar pribadi terhadap klien kami. Kami sampaikan juga bahwa kami telah menerima kuasa dari para orang tua sebagai pelapor terhadap pelecehan anak-anak. Komnas mendampingi proses ini supaya lebih cepat selesai pelakunya dan diadili. Kasus pelecehan di Provinsi Jambi yang kini masih menjadi perhatian publik yang diduga dilakukan oleh seorang ibu muda YT 25 tahun terhadap belasan anak di bawah umur kini memasuki babak baru. Eli Ningsih, kuasa hukum YT, menyebutkan bahwa sebenarnya dalam kasus ini tidak ada pelecehan, malah sebaliknya, kliennya lah yang dilecehkan dan diperkosa oleh remaja dan anak-anak tersebut. Selama ini kliennya merasa dipojokkan dengan pemberitaan yang tidak berimbang, sehingga terbentuk opini bahwa kejadian itu benar adanya, ungkap Eli. Untuk selanjutnya kami dari pihak kuasa hukum akan menanyakan lagi berdasarkan dari pengakuan si Nita, tertanggal 3 dia ada membuat laporan di Polresta atas penganiayaan ya, pelecehan perkosaan, mengingat di situ sudah ada visum. Selanjutnya hasil visum nanti kami ingin tahu perkembangannya di Polresta. Berdasarkan itu nanti baru kami akan melaporkan lagi, minta ditindaklanjutin, dan kami akan memberitahukan kepada proses di Polda. Yang ada di Polresta itu adalah salah satu bukti-bukti pada saat laporan tertanggal 3. Termasuklah yang katanya ada sedikit ya sperma, sudah ada juga, terus baju-baju yang kena robek, itu pun sudah ada bukti-bukti. Saya rasa berdasarkan itu sudah cukup kuat bahwa di dalam kasus ini tidak ada yang namanya klien kami melecehkan anak-anak yang di bawah umur. Dan perlu kami ketahui, kita ketahui semua, daerah di situ pun termasuk daerah yang sangat rentan ya, dan terhadap anak-anak di bawah umur. Jadi menurut klien kami juga, satu kebiasaan memang anak-anak itu sudah sangat luar biasa keluar masuk ke kamar pribadi terhadap klien kami. Memang selama ini kami merasa juga selaku kuasa hukumnya sangat tidak berimbang dengan berita-berita yang sudah tersebar. Tapi sudah ada sebagian penjelasan dari salah satu dari kuasa hukum di Dewan itu menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya klien kami itu melecehkan anak-anak di bawah umur tadi. Terpisah, Ketua Ikatan Pengacara Wanita Jambi IPWJ, Fitri Susanti, yang didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jambi, Eka Tiondang, yang ditemui mediator news saat mendatangi tempat kejadian perkara di RT 28, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, menyatakan sikapnya untuk memberikan dukungan berupa pendampingan hukum terhadap belasan anak-anak yang diduga telah mengalami pelecehan tersebut. Kami dari Ikatan Pengacara Wanita Jambi berkolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak, kami sebagai pemerhati dari persoalan-persoalan perempuan dan anak di Jambi. Kali ini kami berada di TKP tempat terjadinya peristiwa pelecehan terhadap anak-anak. Kami sampaikan juga bahwa kami telah menerima kuasa dari para orang tua sebagai pelapor terhadap pelecehan anak-anak. Kami sebagai praktisi hukum ya menilai bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini adalah hal yang mengecewakan bagi kita, kalau kita bilang elemen dari masyarakat, bahwa ini semacam
ketidakcapaian program untuk pelindungan terhadap anak-anak. Padahal ini yang dicanangkan oleh pemerintah dan menjadi prioritas dari pemerintah negara Indonesia. Nah, kami sebagai profesional, seorang pengacara dan yang tergabung dalam organisasi pemerhati terhadap persoalan anak, berkolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak yang ada di Jambi, mengharapkan keikutsertaan pemerintah untuk memperhatikan hal-hal terhadap anak agar jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini. Kami menerima kuasa sebagai pendamping anak-anak sebagai pelapor dari orang tuanya yang melapor, juga sebagai terlapor, karena ini ada dua hal. Sebagai pelapor adalah dia sebagai korban itu di Polda, dan ternyata pihak yang dilaporkan melaporkan anak-anak di Polresta Jambi dalam kasus perkosaan, merasa diperkosa oleh anak-anak. Maka kami setelah menerima kuasa hari ini, kami akan bergerak untuk berkonsolidasi dengan pihak-pihak Polda dan Polresta untuk kejelasan tentang bagaimana perjalanan dari pemeriksaan, sehingga kami sebagai pendamping juga akan bisa memberikan manfaat kepada. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jambi, Eka Tiondang, menegaskan kesiapannya untuk terus mengawal kasus tersebut sehingga dapat terselesaikan dengan cepat. Kasus yang terjadi pada anak-anak di Provinsi Jambi di kejahatan seksual anak. Dengan hal ini Komnas PA memberikan dukungan atas kasus ini. Nanti dengan kita bersilaturahmi ini, nanti selanjutnya kita ke pihak kepolisian untuk mempertanyakan bagaimana tindak lanjutnya di proses kepolisian. Hari ini kita silaturahmi kepada korban-korban yang sudah menjadi pelecehan seksual. Dari Komnas kita ada pengacara, ini kan udah dilaporkan ke polisi. Jadi kita di sini Komnas mendampingi proses ini supaya lebih cepat selesai, pelakunya dan diadili seperti apa proses hukumnya. Mudah-mudahan dengan kasus hal ini jangan kita memutus tali rantai kejahatan seksual, tentunya apalagi memutus tali rantai kejahatan seksual pada anak. Demikian, Alion Meisen, Mediator News melaporkan.